Gimana? Nah, ini kan kalau aku kan udah di rumah 2 tahun, Yes. Hong Kong 8 tahun. Yes. Nah, terus dataku itu beda. Yang di Hong Kong itu tahunnya tahun 79. Tapi yang di Indo tahunnya 80. Tapi paspor KTP Hong Kong kan ikut di Hong Kong kan. Paspor juga masih berlaku sampai 3 tahun. Nggak, kira-kira bisa nggak kalau ke Hong Kong lagi? Kalau saya sih bisa, Mbak. Oh, gitu ya. Kalau aku tanya soalnya kalau di Jawa Tengah kan katanya aturannya dari 15 Juni ini katanya nggak bisa kalau beda data gitu loh. Tapi kalau di Mas Andro itu kira-kira potongannya berapa? berapa gitu loh, Mas. Aku kan daerah Jawa Tengah. Ya nanya sama bagian PT, Mbak, yang memproses. Oh gitu ya. Iya, karena tapi punya Mas Andro ada enggak ya yang daerah Jawa Tengah? Gini ya, Mbak. Kalau X proses saya itu dari mana-mana nggak ada masalah. Orang PT-nya yang nantinya akan ngasih tahu sampean harus kemana, harus seperti apa. Mereka yang atur. Memang mungkin agak lama atau bagaimana, atau sampean harus detail menanyakannya sama pihak mereka. Jadi supaya lebih jelas, karena kalau X kita biasanya memang tunggu di rumah, tinggal ibaratnya uji kom dan segala sesuatunya kan nanti akan diarahkan ke daerah yang lebih dekat sama sampean. Yang gitu. PT itu punya koneksi, pastinya kan kayak gitu. Jadi PT itu ada yang aras-arasan proses, ya kan? Ada sing apapun ceritanya proses iso tak urusi, tapi ya aku jolono duit, kan ada kayak gitu kan. Gitu. Itu bahasa-bahasa dari orang Indonesia kan, bahasanya begitu tuh, Mbak. Karena beda data itu kan. Iya, Mas. Jadi kan otomatis kan kita nggak bisa nyalain PT. Itu kan sampean aja belum masuk kan sudah beda gitu. Jadinya kita ini kan tinggal orang-orang yang membetulkan. Yang jadi repot nanti kalau sudah dibantu dibetulkan, sudah bisa, terus cancel. Kalau nggak kayak gitu, dibantu dibetulkan, nyampe di Hong Kong nggak bayar potongan. Kan ada yang banyak saya menangani hal-hal seperti itu gitu loh. Di Hong Kong pun ada yang sebaliknya, data nggak usah dibetulin dan semuanya oke-oke saja, potongannya gede sekali. Kan beda PT kan beda cara kerjanya, beda sistemnya, beda potongannya. Kan sama nggak pernah dengar informasi yang anak-anak potongan sampai hampir 23 PT di Indonesia itu yang semuanya kena mediasi kan. Nah, makanya nanti tonton konten saya, nanti saya mau ngupload video yang itu gitu. Jadi seperti tapi itu. Misalnya ya Mas ya, misalkan ada maksudnya calling visa gitu, calling visa dari Hong Kong, lah terus itu minimal potongannya berapa Mas? Kalau udah dapat majikan gitu, bawa majikan sendiri gitu loh. Kalau sampean bawa majikan sendiri, pada dasar dan prinsipnya peraturan Indonesia itu 1.600, tapi rata-rata kalau di kita itu biasanya 2.300 paling gede. 2.300. Kalau ataupun nanti nyampe di angka 2.500, ya make sure aja, pastikan bisa nyampe enggak nanti segitu gitu loh. Tanya sama mereka, karena yang kerja kan mereka, Mbak. Gitu. Saya ini kan cuman bagian data. Kemudian nanti kalau di Hong Kong ada masalah, di Indonesia ada persoalan, kalau di Indonesia kan diurusi sama mereka. Kalau di Hong Kong ada persoalan ABCD bla 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 kan kayak gitu. Kita intinya kan sampean masuk, misalnya sampean nanti masuk sama aku, nanti setelah sampean di Hong Kong pun sampean kita follow up, misalnya sampean aku ngene, majikanku ngene, nah kan aku tinggal bilang kayak gitu. Kita nggak menjanjikan majikan yang baik, anggap aja semua majikan Hong Kong jelek, biar nanti nggak ya harus adaptasi sendiri. Sampean tahu sendiri Hong Kong
apalagi ngambil di Indonesia. Kalau ngambil di Indonesia itu majikan-majikan sisa, majikan-majikan yang memang maunya murah, ya kan, yang maunya ya sudah nggak terlalu pinter, nggak minta nuntut macem-macem, terus pokoknya dia nurut, kan kayak gitu. Iya benar Mas. Iya, jadi kadang-kadang tuh seperti itu. Makanya kalau saya dari awal bahwa kita sudah ngomong bahwa majikanmu nanti pasti nggak enak lah, kita bilang kayak gitu. Kalau mau proses silahkan lanjut gitu. Saya nggak mau ngomong majikannya nanti enak begini begitu. Dilala nyampe di Hongkongnya ngelundasi. Terus saya juga kalau proses lewat saya minta kalau pas interview sama majikan tak suruh ngerekam. Karena banyak juga pekerjaan-pekerjaan itu yang tidak sesuai dengan interview. Makanya pastikan jumlah di rumah ada berapa manusia. Aku kerjanya cuma 1 rumah, jangan disuruh 2 rumah. Nah, hal-hal kayak gitu kalau kita rekam kan suatu ketika nyampe di Hongkong kan kita nggak bisa ketemuan sama majikannya waktu tanda tangan dan segala sesuatu kan. Nah, kalau ternyata yang di Hongkongnya meleset, nah interview itu yang kita sampaikan, dan interview itu bisa kita gunakan buat senjata untuk datang ke labor bahwa ini loh proses interviewnya saya sama dia waktu saya masih di Indonesia, ini loh saya rekam, ini loh ada buktinya. Ternyata dipekerjakan di toko, dipekerjakan di alamat yang nggak sama, ABCD, bla 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 bla. Jadi hal-hal seperti itulah yang ingin kami sampaikan dari sejak awal. Karena sekali lagi mentalnya anak-anak sekarang atau mungkin yang pulang dari Indonesia sudah di Hongkong walaupun 6 tahun, 8 tahun, berapa tahun itu tidak ada garansi. Karena perangai setiap majikan itu kan tidak sama. Iya betul Mas. Yang harus diwaspadai kalau sampean sudah mbak majikan sendiri itu kan beda urusan. Tapi walaupun majikan bahwa hari ini yang dulu pernah kita ikuti, dunia itu berubah, manusia pun juga berubah, pasti tambah tua, tambah yimcim, tambah cerewet, tambah macam-macam. Nggak ada garansi juga baik. Anggap aja udah nggak baik. Namanya kerja nggak ada yang baik gitu. Biar mental kita udah tersetting. Jadi kayak gitu Mbak. Kalau potongan, kalau kita nggak pernah ada di bawah 2000, pastinya di 2000-an atau 2300. Makanya itu tadi datanya. Iya itu plus, maksudnya udah plus bayar itu ya, beda data itu ya Mas Andrew. Ya makanya maksudnya saya nanti ditanyakan karena sampai dapat informasi potongan itu menjelang 1 hari berangkat, biasanya begitu. Oh begitu. Jadi karena kadang-kadang kita tidak menyadari kita itu beda data, tapi begitu kita beda data terus membandingkan potongannya dengan teman-teman juga komplain. Jadi semuanya itu kan case per case. Iya. Jadi kasus per kasus. Jadi potongan sama-sama berangkatnya 1 2000, 1 2300, 1 2500. Ini apa bedanya? Ya kalau mau tahu tanyanya ke PT bukan ke kita. Gitu. Jadi biasanya kan kayak gitu. Nah anak-anak kadang-kadang kan ya kita tahu lah PT itu pasti kayak gitu. Mau berangkat dikasih tahu. Makanya saya tidak mau ikut campur dan tahu menahu masalah potongan. Yang saya tahu kondisinya sampean, data beda, bisa diproses nggak? Dia bilang bisa, ya sudah. Saya percaya. Gitu. Iya, tapi Mas Andrew, tapi bisa toh, maksudnya beda data, tapi paspor masih hidup soalnya. Kira-kira bisa kan? Iya. Kalau sampean tanya bisa dan enggak, sampean nggak pernah nonton konten saya pastinya. Enggak pernah soalnya. Makanya orang yang baru tahu saya selalu kayak gitu. Tapi orang yang sudah sering nonton konten YouTube saya, pasti dia oke. Gitu. Jadi saya nggak mau bicara gini ya Mbak, mengumbar janji dan ABCD. Silakan tonton aja karena konten saya itu pasti bukan cerita yang saya buat. Konten saya adalah bukti orang-orang yang bisa berangkat dan berproses dengan saya. Sama orang-orang yang punya masalah. Jadi kalau kemarin itu ada juga dari Taiwan, itu datanya nggak ada sama sekali. Dia pulang cuman bawa paspor. KTP nggak ada, ijazah nggak ada, semuanya nggak ada. Orangnya bisa, Mas? Nah orangnya nyampe di Hongkong ini sekarang.
Sudah nyampe, ini sudah 2 bulan atau 3 bulan. Di konten saya ada. Sampean buka-bukai sendiri lah. Iya. Jadi Nanti saya tak buka. jadi kayak gini nih, saya kayak punya toko. Sampean butuh dagangan apa? Sampean butuh informasi apa? Di toko YouTube saya itu ada semua. Proses beda data dan apapun semuanya. Dan alhamdulillah ya ada kesempatan mereka ada di sini dan saya wawancarai lagi ada. Jadi yang apa namanya pernah jualan gamis di Victoria Park aja, apa namanya, dia juga bisa berangkat ke sini. Padahal udah itu kasus kena kasus itu ke polisi, ke Wanjai, polisi Wanjai. Tapi agent sama PT-nya mengatur siasat, alhamdulillah. Dia 8 tahun. Pulang dari Hong Kong hampir 8 tahun, terus jualan ciloknya nggak laku, SD sering hujan, nggak banyak anak yang jajan, akhirnya dia kepingin balik ke Hong Kong. Udah balik ke Hong Kong nyenti sembarang kalir, ya kita nggak ada masalah lah Mbak. Intinya orang nanya ke saya jawab, orang mau berproses dengan saya, nyampe di Hong Kong tugas saya selesai. Dia marah-marah, dia ngamuk, dia apa, ya itu kan urusannya dia. Iya betul. Karena saya nggak punya PT sendiri. Kalau saya punya PT sendiri, saya punya agen sendiri, tak palu dasi Mbak saya sama saya. Kalau saya gitu orangnya. Jadi apa ya? Kalau orang kadang-kadang ada yang dibantu dia paham, ada yang dibantu itu sapenake dhewe. Jadi kembali lagi itu beda-beda dan saya sudah siap dengan hal itu gitu. Gitu. Iya, di konten saya. Kalau mau proses sama Pak Mas Andrew cukup ngasih ID saya sama paspor yang hidup. Jadi boleh. Iya, masih 2006. Nanti sampean kasih, terus coba nanti sampean bikin rekaman kayak Sujike. Jadi sampean pengalamannya apa, sampean namanya, saudaranya, anaknya, terus ibaratnya tulis, ngomongin aja. Kalau sampean bisa ngomong, saya butuh uang, butuh dana untuk bangun ini, untuk ngelayan semuanya, jadi minta tolong Dadai dan Singsang, silahkan kalau memang mau hire saya butuh pekerjaan ini gitu kan. Artinya orang Hongkongnya ngelihat, oh ya orangnya perlu. Iya betul, maksudnya butuh pekerjaan gitu. Kayak Sujike itu kan mengenalkan diri, terus diri apa, pengalaman kita apa saja di Hong Kong. Boleh ceritakan 1 menit, 2 menit, 3 menit, kalau bisa jangan 1 menit, ya agak lebih lah, ngomong 3 menit, dan biar dia nonton. Kalau dia nonton, wah ini lancar ini kantonisnya, oke lah, aku ambil tanda tangan, kan enak. Iya betul. Jadi tugas kami itu hanya mencocokkan, mengkawinkan, ya kayak pasangan. Tugas kita mengkawinkan agen PT, kami nggak punya sendiri. Jadi kebijakan itu ada sama mereka, bukan sama kita. Makanya tonton konten saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunyo. Sampai dapat nomor pasti dari temen ya. Iya. Soalnya aku tanya di daerah sini kan, katanya ini udah tidak bisa gitu loh. Kalau Jawa Tengah ya tidak tahu ya Mas. Cuma kan aku baru tanya ke PT gitu loh. Tidak bisa sekarang kalau beda data gitu Mbak. Oh coba aja tanya sama Mas Andrew, itu bisa mungkin dong. Banyak kok kalau di YouTube itu Mas Andrew bisa gitu. Terus aku ini telepon sama Mas Andrew. Temennya yang ngasih tahu atau PT-nya? Iya. Ada temanku. Oh, temannya di Hong Kong apa di Indonesia? Iya di Hong Kong. Oh, okay. Di Hong Kong. Iya. Ya, boleh tonton kontennya aja. Iya, makasih banyak ya Mas Andrew. Siap selalu. Nanti aku ini cuma nganu dulu. Tes tanya. Nyari info dulu ya. Silahkan. Nanti kalau udah oke, siapa tahu lewat sama Mas Andrew. Monggo, ya? Bebas, feel free. Makasih sekali buat Mas Andrew ya. Sukses selalu ya Mas Andrew. Ya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kebingungan teman-teman yang beda data ingin proses ke Hong Kong, nah ini kendala dan masalah. Tapi apapun itu ya sudah, takdir
segala sesuatu ya harus kita hadapi, kita harus perjuangkan. Kalau menjawab bisa dan tidak itu bukan dari saya. Tapi pada fakta dan kenyataannya ada beberapa orang yang ternyata juga bisa berangkat sampai ke Hong Kong. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.